Gengs, coba bayangin lo lagi nongkrong di warung kopi pinggir jalan yang gelasnya kadang lebih wangi sabun daripada kopinya. Terus tiba-tiba ada temen lo nyeletuk, bro China itu kaya banget, cadangan devisanya segunung, emasnya bertonton, tapi kenapa belakangan vibes-nya kayak orang tajir yang kartu ATM-nya keblokir. Nah, di titik itu gue pengen jawab pelan-pelan sambil ngaduk es kopi. Karena kaya itu satu hal, tapi bisa pakai duit lo kapan aja itu hal lain men. Ini cerita tentang negara yang gudangnya penuh tapi kuncinya bukan di tangan dia. Dan kalau lo pikir ini cuma drama tarif impor ekspor kayak ribut diskon di marketplace, sorry ini lebih mirip perang remote AC. Siapa yang pegang remote, dia yang ngatur suhu satu ruangan. Kita mulai dari gambaran yang bikin kepala auto. China per akhir 2025 dibilang punya cadangan devisa sekitar 3 triliun dolar. 3 triliun bro. Itu angka yang kalau ditulis di layar HP, hurufnya kecil banget sampai lo harus zoom 2 jari kayak lagi stalking IG mantan. Terus mereka juga punya emas, resmi katanya 2.300-an ton. Tapi banyak analis pasar yang curiga angka aslinya bisa jauh lebih besar. Ada yang ngomong bisa sampai 5.000 ton lebih. Di atas kertas ini kayak orang yang dompetnya tebel, rekeningnya banyak, brankasnya ada di 2 rumah. Tapi masalahnya di dunia keuangan global yang bikin lo kuat itu bukan cuma punya, tapi akses. Lo bisa punya beras satu gudang, tapi kalau kunci gudangnya dipegang orang lain, ya lo bisa kelaparan sambil liatin karung-karung itu. Kejam, tapi sistem memang gitu. Sekarang kita tarik napas, terus tanya, kenapa akses bisa jadi masalah sebesar itu? Jawabannya ada di satu kata yang sering bikin orang sebel tapi masih dipakai, dolar. Dolar itu bukan sekedar uang kertas yang muka presidennya bikin lo pengen bilang sombong amat. Dolar itu kayak bahasa paling dominan di kasir dunia. Lo mau beli minyak, mau bayar chip, mau transaksi barang lintas negara, yang paling sering ditanya itu bukan lo bayar pakai apa, tapi lo bisa bayar pakai dolar. Secara kasar, lebih dari setengah transaksi perdagangan global masih settle pakai dolar. Sementara yuan, mata uang Cina yang sering dipromosiin sebagai calon raja baru, porsinya kecil banget. Jadi meskipun Cina ngomong kita mau dedolarisasi, realitanya banyak pintu masih pakai kunci dolar. Ini kayak lu bilang gue sudah move on, tapi playlist Spotify lu masih isinya lagu galau yang sama. Nah, yang bikin cerita ini makin menarik adalah Amerika tuh bukan baru kemarin sadar soal ini. Kalau kita mundur ke 2017 saat drama tarif mulai naik, banyak orang melihat itu sebagai perang dagang. Amerika naikin tarif, China bales, headline ribut, netizen debat, ekonom ngomong serius, sisanya bikin meme. Tapi kalau lo lihat lebih dingin, itu bisa dibaca sebagai fase pengintaian. Kayak sparring sebelum pertandingan beneran. Di UFC, petarung kadang tes lawan bukan buat menang cepat, tapi buat tahu refleksnya. Tahu dia sensitif di mana, tahu kalau ditekan dia lari ke arah mana. Di 2017 itu Amerika seolah ngetes kalau kita tahan arus dolar lewat tarif, Cina reaksinya apa? Kalau kita bikin ekspor mereka ke AS lebih mahal, mereka ngakalinnya gimana? Dan yang paling penting kalau dolar jadi seret, China punya pola kabur kemana? Di sini kita masuk ke kebiasaan yang lumayan konsisten di banyak negara besar. Kalau butuh dolar cepat, salah satu sumbernya adalah menjual surat utang Amerika yang sering disebut US Treasury. Simpelnya, itu kayak Cina pernah minjemin uang ke pemerintah Amerika lalu pegang surat bukti. Dulu sekitar 2013 puncaknya, Cina pernah pegang lebih dari 1 triliun dolar treasury. Itu gede banget. Tapi belakangan kepemilikan mereka turun drastis jadi sekitar 680 miliaran. Artinya mereka sudah banyak jual. Logikanya kalau Cina jual treasury besar-besaran, harga treasury turun, yield naik dan Amerika bakal kepukul karena biaya bunga naik, kredit mahal, ekonomi bisa seret. Kedengerannya seperti senjata yang mantap. Kayak lo megang tombol yang bisa bikin lampu satu kota kedip-kedip. Masalahnya bro, pasar treasury itu bukan kolam ikan lele di belakang rumah. Itu lautan. Kalau China lempar treasury siapa bilang gak ada yang nangkep. Di sisi lain ada Jepang, ada Inggris, ada dana pensiun, ada bank, ada investor global yang butuh aset aman. Dan yang paling absurd tapi nyata, ada perusahaan kripto penerbit stablecoin yang malah jadi pembeli besar treasury. Stablecoin itu duit digital yang nilainya dipatok 1:1 ke dolar.
buat bisa janji gua ini setara dolar, mereka harus punya cadangan aset dolar. Dan salah satu cadangan yang dianggap paling aman adalah treasury. Jadi makin banyak orang di dunia pakai stablecoin buat transfer cepat, buat trading, buat bayar ini itu, makin besar juga kebutuhan penerbit stablecoin buat beli treasury. Lo pikir kripto itu pemberontak anti sistem? Banyak yang akhirnya jadi ekstensi sistem. Kayak anak tongkrongan yang sok rebel, tapi ujung-ujungnya kerja di bank karena butuh cicilan. Di titik itu, lo bisa lihat kenapa ide China jual treasury buat ngeguncang Amerika. Nggak semudah teori. China jual, market lain bisa serap. Bahkan bisa jadi Amerika senyum karena demand tetap ada. China jadi dapat dolar, tapi senjatanya makin kecil. Ini kayak lo mau ngancem orang pakai golok, tapi tiap kali lo ayun goloknya malah makin pendek. Lama-lama lo cuma pegang gagangnya doang. Oke, kalau treasury nggak lagi jadi pintu darurat yang mematikan, apa pintu berikutnya? Emas. Emas itu favorit lama. Dari dulu sampai sekarang emas selalu jadi aset. Gue nggak percaya siapa-siapa, gue percaya logam ini. China juga sadar, makanya mereka akumulasi emas. Selain buat diversifikasi, emas juga bisa dipakai buat bikin orang percaya sama mata uang lo. Secara psikologis kalau lo bilang uang gue ada backing emas, orang lebih yakin. Dan China pengen yuan dianggap serius sebagai mata uang internasional. Jadi emas itu bukan cuma harta, tapi juga alat reputasi. Tapi ada satu detail yang sering orang skip karena kedengerannya teknis. Emas di pasar internasional itu butuh pengakuan. Ada standar kualitas, ada sertifikasi, ada jaringan pasar. Salah satu nama yang sering muncul adalah LBMA, London Bullion Market Association. Anggap aja LBMA itu kayak cap lulus uji buat emas yang mau beredar di pasar besar. Kalau emas lo punya cap yang diakui, lo bisa jual lebih gampang, lo bisa pakai sebagai jaminan, lo bisa konversi jadi uang. Kalau cap itu dipertanyakan, emas lo jadi kayak barang branded tanpa tag asli, mungkin asli. Tapi pasar bakal bilang, ya sudah gue beli murah atau gue gak beli sama sekali. Dan sejarah sudah nunjukin hal begini bisa jadi alat tekanan. Rusia pernah mengalami pembatasan akses sertifikasi dalam konteks sanksi. Emasnya ada, tapi akses jualnya ketahan. Lo kebayang punya gudang emas tapi susah cairin. Rasanya kayak punya rumah mewah, tapi sertifikatnya ditahan notaris nakal. Nah, kalau kita balik ke momen yang bikin heboh di cerita ini, harga emas sempat naik tinggi terus anjlok tajam dalam waktu singkat. Di narasi yang beredar, salah satu pemicunya adalah sinyal kebijakan suku bunga Amerika, termasuk rumor soal calon pemimpin bank sentral yang terkenal hawkish, alias enggak gampang nurunin suku bunga. Buat pasar ini penting, karena emas itu aset yang enggak kasih bunga. Kalau suku bunga tinggi, orang mikir ngapain gue pegang emas yang cuma diam di brankas, mending gue pegang aset yang ngasih yield. Jadi suku bunga naik atau ekspektasi suku bunga bertahan tinggi bisa bikin emas tertekan. Dolar menguat, emas kepencet. Sesimpel itu secara mekanika. Tapi yang bikin orang curiga adalah timing. Emas baru aja euforia, banyak orang FOMO, terus tiba-tiba ada kabar yang bikin pasar balik arah. Rasanya kayak lo lagi hype beli sneakers limited, sudah antri, udah update story, terus mendadak ada pengumuman stok dibatalkan, refund, buy. Banyak yang bilang itu cuman koreksi pasar. Banyak juga yang bilang itu pesan, ingat akses ke pintu emas pun bisa kita atur. Disinilah konsep perang kunci jadi nyambung. Bukan berarti Amerika bisa seenaknya atur harga emas, tapi mereka punya pengaruh besar lewat kebijakan moneter, regulasi, dan posisi mereka dalam sistem finansial. Dan bagi negara yang pengen kabur dari dolar, pintu-pintu kabur itu bisa dipersempit pelan-pelan. Supaya lu gak kebawa vibe konspirasi doang, kita kasih konteks sejarah. Tahun 1974, emas pernah naik lalu crash parah. Hampir setengah nilainya lenyap. Lalu beberapa tahun kemudian malah naik berkali-kali lipat. Artinya crash emas bukan akhir cerita. Tapi kondisi hari ini beda. Dulu utang pemerintah Amerika terhadap GDP jauh lebih rendah. Sekarang beban utang jauh lebih berat. Itu bikin pertanyaan, Amerika bisa tahan suku bunga tinggi lama-lama enggak? Karena suku bunga tinggi artinya biaya bunga utang naik. Kalau biaya bunga naik, fiskal keteteran. Jadi ada tarik ulur. Mau jaga dolar kuat tapi utang bikin badan berat. Ini kayak lo pengen lari sprint sambil gendong galon.
Kalau lo tarik garis besar ceritanya begini. Cina punya 3 jalur utama buat bertahan saat tekanan dolar meningkat. Jalur pertama tetap cari dolar lewat perdagangan. Tapi kalau tarif dan pembatasan bikin arus dolar seret, jalur itu mengecil. Jalur kedua, jual treasury buat dapat dolar dan sekaligus nyusahin Amerika. Tapi pasar treasury dalam, pembeli banyak plus ada demand baru dari stablecoin. Jalur ketiga, pakai emas sebagai pelampung terakhir buat dijual atau dijadikan jaminan. Tapi emas pun punya pintu sertifikasi dan jaringan pasar. Kalau pintu itu dipersempit, emas lo bisa jadi kurang liquid. Jadi kalau lo lihat dari perspektif strategi, Amerika nggak perlu nembak semua sekaligus. Cukup tutup pintu-pintu penting satu persatu lalu lawan akan kehabisan ruang manuver. Sekarang sebelum lo nanya, terus Indonesia ngapain? Gue jawab, Indonesia ini sering jadi rumput di antara dua gajah, tapi rumput yang gak boleh pasrah. Karena walaupun kita bukan pembuat game, kita main di lapangan yang sama. Ekspor kita besar ke China. Investasi dan permintaan komoditas kita juga banyak dipengaruhi China. Di sisi lain, sistem keuangan kita sangat sensitif sama dolar dan suku bunga Amerika. Lo pernah lihat rupiah melemah pas Fed hawkish? Itu bukan drama kecil. Itu efek gravitasi. Kalau dolar menguat, modal asing bisa balik ke aset dolar. Yield Amerika naik, emerging market kena tekanan. Jadi kalau Cina melambat karena tekanan eksternal dan internal, permintaan komoditas bisa turun, harga bisa goyang, ekspor kita kena. Tapi kalau Amerika juga keteteran karena utang dan harus pivot kebijakan, pasar global juga bisa berubah lagi. Intinya kita nggak bisa cuma jadi penonton yang komentar, wah seru. Karena yang seru itu biasanya bikin dompet kita ikut deg-degan. Biar kita nggak cuma ngobrol teori, mari bikin 3 skenario sederhana yang gampang dicerna. Skenario pertama, dolar tetap dominan, Fed relatif ketat, sistem berjalan seperti biasa. Cina adaptasi dengan cara memperbesar perdagangan non-dolar tapi pelan. Dan dunia tetap dolar-centric. Dalam skenario ini, tekanan likuiditas terhadap Cina tetap ada, tapi Cina juga nggak langsung runtuh. Mereka bisa tahan lewat kontrol kapital, stimulus domestik, diversifikasi rantai pasok, dan negosiasi geopolitik. Skenario kedua, utang Amerika dan beban fiskal bikin mereka susah tahan suku bunga tinggi, lalu kebijakan melunak, dolar melemah relatif, emas bisa balik naik, dan pintu safe haven kebuka lagi. Dalam skenario ini, emas bisa rebound tapi volatilitas tetap liar. Skenario ketiga, multipolaritas tumbuh pelan bukan dengan satu kejadian besar tapi lewat banyak perubahan kecil. Settlement bilateral, penggunaan mata uang lokal, sistem pembayaran alternatif, dan pergeseran rantai produksi. Ini terjadi pelan, bikin headline kurang heboh, tapi dampaknya bisa besar dalam 1 dekade. Di semua skenario itu, pelajaran buat kita sebagai orang biasa yang kerja, yang jualan, yang nabung, yang kadang kepikiran beli emas pas harga turun adalah jangan cuma lihat chart harian. Jangan jadi orang yang tiap scroll harga emas langsung panik kayak lihat story mantan sama orang baru. Market itu bisa jungkir balik karena ekspektasi, karena kebijakan, karena rumor. Tapi struktur lebih lambat berubah. Kalau lo ngerti struktur, lo lebih tahan banting. Lo jadi bisa bedain mana noise dan mana sinyal. Gue tahu ada yang bakal bilang, ya sudah berarti mas jangan dibeli dong. Atau berarti China bakal jatuh dong. Santai bro, hidup itu bukan pilihan A atau B doang. Emas bisa jadi lindung nilai, tapi bukan tiket kaya instan. China punya masalah, tapi mereka juga punya kapasitas adaptasi. Amerika kuat, tapi mereka juga punya beban utang dan polarisasi politik. Dunia itu kayak pasar malam. Rame, bising, kadang ada yang jualan palsu, kadang ada yang diskon beneran. Dan yang selamat itu bukan yang paling kenceng teriak, tapi yang paling ngerti arah keramaian. Kalau lo mau simpulin semua cerita ini dalam satu kalimat yang gampang ditaruh di kepala, kekuatan finansial itu bukan soal punya harta paling banyak, tapi soal punya akses paling luas. Dan akses itu ditentukan oleh siapa yang mengatur sistem, siapa yang bikin aturan, siapa yang punya jaringan, siapa yang punya kunci. Jadi lain kali lu dengar ada negara cadangan devisanya triliunan, emasnya ribuan ton, tapi tetap kelihatan tegang, jangan langsung ketawa. Karena bisa jadi dia lagi ada di ruangan yang remote, AC-nya bukan dia yang pegang. Dan di dunia ekonomi global, suhu ruangan itu bisa bikin seluruh badan merinding, termasuk badan kita di Indonesia. Walau kita cuma lagi duduk manis di warkop sambil bilang,
Gila, jauh banget ya. Tapi kok kerasa juga. Sekarang gue ajak lo zoom in dikit ke cara pintu dolar itu bisa mengecil tanpa perlu tank lewat jalan raya. Banyak orang mikir lah, dolar kan cuma alat bayar masa bisa ditutup. Bisa bro, bukan ditutup total kayak pintu ruko jam 2 pagi. Tapi dipersempit kayak jalanan gang pas ada hajatan. Caranya macam-macam. Tarif bikin barang lo kurang laku di pasar yang bayar pakai dolar. Pembatasan ekspor teknologi bikin lo harus bayar lebih mahal lewat jalur yang muter. Aturan kepatuhan bank bikin transfer jadi ribet, harus cek ini itu, delay, biaya naik. Setiap friksi kecil itu kalau dikumpulin, jadinya kayak lo mau masuk venue konser, tapi dicek satu-satu. Tiket, KTP, gelang, tas, sepatu, bahkan perasaan lo juga dicek. Akhirnya yang tadinya lo bisa lari, sekarang lo jalan pelan. Cina itu selama puluhan tahun sukses karena satu mesin sederhana. Produksi massal plus ekspor plus masukin dolar. Dolar itu lalu dipakai buat beli bahan baku, beli energi, beli teknologi, dan juga buat jaga stabilitas mata uang mereka. Jadi ketika akses dolar mulai makin tidak nyaman, efeknya bukan cuma di angka perdagangan, tapi juga di psikologi pasar. Investor global itu kadang lebih gampang panik daripada anak kos pas listrik token bunyi tengah malam. Mereka lihat sinyal dolar seret, langsung mikir risiko naik, langsung minta premi lebih besar atau pindah ke aset yang mereka anggap aman. Itu sebabnya cerita ini bukan cuma soal China, tapi soal bagaimana sistem bikin orang berlomba ke tempat yang sama saat badai, dolar dan treasury. Lo mungkin nanya, kenapa treasury bisa segitu amannya? Karena treasury itu dianggap janji bayar dari pemerintah Amerika. Dan Amerika sampai sekarang masih punya ekonomi terbesar, pajak besar, dan mata uang cadangan utama. Jadi saat dunia takut, mereka sering lari ke treasury. Kedengarannya paradoks ya. Dunia takut Amerika tapi lari ke surat utang Amerika. Kayak lo takut sama abang komplek galak tapi lo malah ngumpet di belakang dia pas ada tawuran. Begitu kira-kira logika pasar. Bukan karena ideal tapi karena yang lain dianggap lebih berisiko. Disinilah stablecoin jadi cerita lucu yang agak nyesek. Banyak anak muda mikir stablecoin itu jalan keluar dari bank, dari aturan, dari ribetnya transfer. Dan iya, buat pengguna, stablecoin bisa terasa gampang. Kirim lintas negara cepat, 24 jam, nggak peduli weekend. Tapi di belakang layar, penerbit stablecoin harus taruh cadangan di tempat yang dipercaya orang. Kalau mereka taruh di aset aneh-aneh, sekali goyang, hancur reputasi. Jadi mereka cari yang paling boring tapi kuat, treasury. Hasilnya teknologi yang katanya mau nge-bypass sistem malah bikin permintaan terhadap instrumen inti sistem makin gede. Ini kayak lo beli motor listrik biar ramah lingkungan tapi listriknya masih dari PLTU. Niatnya keren, rantainya masih nyambung ke sumber lama. Sekarang kita balik ke emas lagi karena emas itu tokoh utama yang selalu datang pas orang capek debat. Emas tuh punya aura kuno tapi relevan. Lo taruh di tangan, beratnya kerasa, beda sama angka di aplikasi. Tapi justru karena fisik, emas butuh ekosistem penyimpanan, transport, verifikasi, dan pasar. Lo nggak bisa cuma bilang ini emas 99,99% terus semua orang percaya. Di dunia internasional ada standar batang, ada ukuran, ada refinery yang diakui, ada rantai custody. LBMA itu bukan sekadar klub orang London. Itu salah satu titik di mana standar global ditetapkan. Jadi kalau suatu negara atau perusahaan refinery-nya kehilangan akses pengakuan, emasnya masih emas. Tapi jalur jualnya sempit. Lo masih bisa jual domestik tapi harga bisa diskon, pembeli terbatas, likuiditas turun, dan di krisis, likuiditas itu raja. Waktu krisis, orang bukan cuma butuh aset, tapi butuh aset yang bisa langsung jadi uang tanpa drama. Ngomong-ngomong soal drama, ada satu konsep yang jarang dibahas dengan bahasa warung kopi, frozen reserves. Cadangan devisa itu banyak yang bukan uang tunai di koper, tapi aset finansial yang ditaruh di bank atau instrumen luar negeri. Kalau hubungan geopolitik jelek, ada risiko aset itu dibekukan, akses dibatasi. Dunia sudah lihat contoh negara yang cadangannya dibatasi aksesnya karena konflik. Itu bikin banyak negara mikir ulang, kalau gue simpan terlalu banyak di tempat orang gimana kalau besok gue berantem. Makanya emas jadi menarik karena emas bisa disimpan fisik. Tapi ya itu, fisik pun
pun punya jalur pasar yang bisa dikontrol lewat sertifikasi, asuransi, dan jaringan perdagangan. Jadi pada akhirnya yang dikontrol itu bukan logamnya, tapi jalur ubah jadi dolar atau ubah jadi likuiditas internasional. Sekarang gue mau jelasin hubungan suku bunga dan emas dengan analogi yang gak bikin lo ngantuk. Bayangin lo punya dua pilihan. Satu, lo taruh duit di deposito yang ngasih bunga. Dua, lo beli emas yang gak ngasih bunga, cuman berharap naik harga. Kalau bunga tinggi, deposito terasa lebih menggoda. Kalau bunga rendah, deposito hambar, orang cari alternatif, emas jadi menarik. Jadi ketika pasar percaya Fed bakal nurunin bunga, emas naik karena orang mikir oke, bunga turun gue mending pegang emas. Tapi kalau ada sinyal Fed bakal tahan bunga tinggi lebih lama, emas bisa kena jual. Bukan karena emas tiba-tiba jelek, tapi karena biaya peluang naik. Dan pasar itu kadang bergerak bukan karena fakta hari ini tapi karena ekspektasi besok. Satu kalimat dari pejabat bisa bikin harga lari. Kayak lo baru ketik kita ngobrol nanti ya. Terus orang langsung mikir 1000 skenario. Nah, di narasi yang lokasi ada figur yang dianggap hawkish. Orang yang gak suka suku bunga turun cepat. Pas nama itu muncul, pasar baca pesan. Mungkin suku bunga tinggi bakal bertahan. Dolar menguat, emas turun. Di dunia trading banyak yang main pakai leverage. Jadi ketika harga bergerak cepat, posisi dipaksa ditutup makin memperparah gerakan. Ini kayak domino. Satu jatuh, yang lain ikut. Makanya ada hari-hari di pasar yang terasa kok gila banget sih. Padahal itu gabungan ekspektasi, leverage, dan kepanikan. Terus apakah itu berarti Amerika sengaja menembak emas? Gue gak mau ngasih kesimpulan yang sok pasti. Karena pasar itu kompleks. Tapi gue bisa bilang begini. Kebijakan Amerika punya pengaruh besar. Dan Amerika punya insentif kuat untuk menjaga dominasi dolar. Kalau dolar dominan, mereka punya privilege yang nggak dimiliki negara lain. Mereka bisa menerbitkan utang dalam mata uang sendiri yang dunia mau pegang. Itu kayak lo punya warung yang bisa cetak kupon sendiri dan orang tetap mau pakai kupon itu buat beli barang. Negara lain kalau mau utang sering harus utang dalam dolar. Sehingga kalau mata uang mereka melemah, beban utang makin berat. Jadi dominasi dolar itu bukan cuma kebanggaan, tapi kekuatan struktural. Sekarang kita tarik lagi ke tahun 1974, tapi bukan buat nostalgia, melainkan buat ngerti pola. Saat itu emas naik karena orang baru boleh punya emas. Hype besar, lalu crash. Banyak yang kapok. Tapi beberapa tahun kemudian emas malah naik gila-gilaan sampai 1980. Jadi pelajaran sejarahnya bukan emas pasti naik atau emas pasti turun, tapi pasar bisa menghukum orang yang FOMO, lalu memberi hadiah ke orang yang sabar atau yang paham siklus. Dan siklus itu sering terkait dengan inflasi, suku bunga, ketidakpastian politik, dan kepercayaan terhadap mata uang. Sekarang, kondisi utang Amerika lebih berat, geopolitik lebih tegang, teknologi finansial lebih cepat, jadi siklus bisa lebih liar. Lo bisa lihat pergerakan yang dulunya butuh berbulan-bulan, sekarang bisa kejadian dalam jam. Disinilah kita masuk ke inti yang sering dilupakan. Perang ekonomi modern itu bukan cuma soal barang fisik tapi soal pipa. Pipa uang, pipa pembayaran, pipa clearing, pipa pembiayaan. Kalau pipa lo dikecilin, lo tetap bisa hidup tapi alirannya pelan dan tiap proyek jadi lebih mahal. Amerika punya posisi kuat karena banyak pipa utama melewati mereka. Jaringan perbankan, regulasi dolar, institusi finansial global, dan pengaruh di lembaga standar. China berusaha bikin pipa alternatif, misalnya dengan sistem pembayaran sendiri memperluas penggunaan yuan dalam perdagangan, bikin perjanjian swap mata uang, dan memperkuat SIPS sebagai alternatif SWIFT. Tapi membangun pipa itu makan waktu, kayak lo bikin jalan tol, nggak bisa semalam. Butuh kepercayaan, butuh volume transaksi, butuh infrastruktur hukum, butuh bank yang mau ikut, butuh perusahaan yang mau invoice pakai yuan, butuh pasar yang mau pegang aset yuan. Itu bukan cuma soal niat, tapi soal ekosistem. Kadang orang ngomong, ya sudah dong kalau China mau lepas dolar tinggal pakai yuan aja. Itu kayak lo bilang, kalau lo mau berhenti makan nasi tinggal makan roti. Ya bisa. Tapi soal kebiasaan, harga, akses, jaringan toko, selera, semuanya ikut. Dunia sudah lama terbiasa pakai dolar. Kontrak komoditas, harga referensi, pembiayaan kapal, asuransi, semuanya terhubung. Jadi pergeseran besar butuh waktu panjang. Dan selama proses itu,
Negara yang dominan bisa memanfaatkan momen untuk mempertahankan posisi. Sekarang balik ke Indonesia dengan cara yang lebih nyata. Lo ingat gak waktu rupiah pernah goyang parah? Banyak orang panik, harga barang naik, cicilan terasa berat. Itu sering terjadi saat dolar menguat global. Salah satu momen yang terkenal adalah ketika pasar bereaksi terhadap sinyal kebijakan Fed, modal keluar dari emerging market, yield naik, mata uang melemah. Indonesia sebagai negara yang masih butuh aliran modal dan punya impor penting ikut kena. Bank Indonesia biasanya merespon dengan kebijakan suku bunga, intervensi pasar falas, komunikasi, dan penguatan cadangan devisa. Jadi ketika lo dengar cerita perang kunci dolar, jangan pikir itu jauh. Karena kunci itu mempengaruhi kondisi finansial global yang mempengaruhi kita. Kalau Cina melambat, apa dampaknya ke kita? Banyak. Permintaan batu bara, nikel, CPO, dan komoditas lain bisa berubah. Harga global bisa turun, pendapatan ekspor turun, neraca perdagangan bisa bergeser, fiskal bisa ikut terpengaruh. Di sisi lain, kalau Amerika ketat moneter, biaya pinjaman global naik, perusahaan Indonesia yang punya utang dolar bisa tertekan. Jadi kita ini kayak pedagang yang jualan di pasar besar. Kalau dua toko terbesar ribut, arus orang berubah, barang yang kita jual bisa tiba-tiba nggak laku. Padahal kita nggak ikut ribut. Makanya pesan yang gue pengen titip ke penonton Indonesia bukan pilih kubu tapi paham mekanisme. Karena orang kita sering keburu baper. Wah Amerika jahat, wah Cina licik, wah semua konspirasi. Padahal yang lebih berguna adalah ngerti alatnya. Tarif itu alat, suku bunga itu alat. Regulasi stablecoin itu alat. Sertifikasi emas itu alat, sistem pembayaran itu alat. Kalau lu ngerti alat, lu bisa prediksi dampak tanpa harus jadi fans club tertentu. Dan ini berlaku juga buat keputusan pribadi. Nabung di mana, investasi apa, bisnis apa, hedging gimana. Biar makin relate, gue kasih contoh kecil. Lu punya toko online. Kalau ongkir tiba-tiba naik, lu bisa bilang, wah ekspedisi jahat. Tapi sebenarnya ada faktor harga BBM, kurs dolar, dan permintaan. Di level negara, kalau biaya dolar naik, biaya impor naik, inflasi bisa naik, suku bunga domestik bisa ikut naik, konsumsi bisa turun. Jadi satu tombol di Washington bisa bikin efek domino sampai ke warung mie ayam di Bekasi. Dunia itu kecil bro, cuman koneksinya ribet. Sekarang kita bahas soal emas sebagai penyelamat, tapi dengan kepala dingin. Banyak orang Indonesia suka emas karena simple. Beli, simpan, lihat naik. Tapi emas juga punya resiko. Harga bisa turun cepat, spread beli jual, biaya penyimpanan, dan timing. Kalau lo beli pas euforia, lo bisa nyangkut lama. Kalau lo beli sebagai tabungan jangka panjang, bisa berguna. Intinya emas bukan magic. Emas itu alat sama seperti dolar, sama seperti saham, sama seperti properti. Yang bikin aman adalah cara lo pakai dan tujuan lo. Di level negara, emas juga alat. China beli emas bukan karena mereka romantis sama logam kuning, tapi karena mereka butuh diversifikasi dan simbol kepercayaan. Amerika peduli emas bukan karena mereka pengen bikin kalung, tapi karena emas bisa jadi alternatif ketika orang mempertanyakan dolar. Jadi emas itu seperti indikator kepercayaan. Kalau orang mulai ragu pada mata uang, emas sering naik. Kalau orang percaya pada mata uang dan dapat yield tinggi, emas bisa ditekan. Jadi emas seperti termometer psikologi finansial global. Kalau gue rangkum lagi tanpa bikin lu pusing, cerita besar ini adalah tarik-menarik antara dominasi dolar, strategi China untuk mengurangi ketergantungan, dan kemampuan Amerika memanfaatkan struktur sistem untuk mempertahankan posisi. Ada unsur kebijakan moneter, ada unsur pasar obligasi, ada unsur teknologi kripto, ada unsur standar emas, ada unsur geopolitik. Dan semua itu berkumpul jadi satu sensasi yang kadang muncul sebagai pergerakan harga emas yang brutal. Atau headline China jual treasury atau dolar makin kuat. Tapi di balik headline ada arsitektur. Sekarang di akhir cerita, gue pengen ninggalin lo dengan satu gambaran yang menurut gue paling gampang diingat. Bayangin dunia itu seperti mall besar. Amerika itu pemilik mall sekaligus yang ngatur security, listrik, dan pintu masuk. China itu toko besar yang omzetnya gede, pelanggan banyak, barangnya murah, bahkan punya gudang sendiri. Tapi kalau
Suatu hari pemilik mall bilang, gue ubah aturan tenant, gue ubah jam operasional, gue ubah sistem pembayaran. Toko besar itu harus adaptasi. Toko bisa protes, bisa bikin mall sendiri di sebelah, tapi bikin mall sendiri butuh waktu, butuh pengunjung, butuh tenant, lain mau pindah. Selama proses itu pemilik mall lama masih pegang tombol listrik. Itulah kunci yang dimaksud. Kontrol atas infrastruktur. Dan buat kita di Indonesia, kita ini pengunjung mall sekaligus pedagang kecil yang nyewa kios. Kita nggak bisa pura-pura nggak peduli. Tapi kita juga nggak perlu jadi fans fanatik. Yang kita perlu adalah paham aturan mall, paham pintu keluar, paham kapan listrik sering turun. Supaya kita bisa atur stok, atur cash flow, atur strategi. Karena kalau lo cuma ikutin keramaian, lo bakal kebawa arus panik. Hari ini orang panik beli dolar. Besok panik beli emas. Lusa panik beli kripto. Besoknya lagi panik jual semua. Hidup jadi roller coaster padahal lo cuma pengen tidur nyenyak. Jadi kalau malam ini lo masih mau nongkrong sambil mikir, coba ingat kalimat ini. Yang bikin kuat bukan cuma punya harta, tapi punya akses. Dan akses itu ditentukan oleh sistem. Kalau lo ngerti sistem, lo gak gampang dipermainkan emosi pasar. Lo bisa senyum kecil sambil bilang, oh ini perang kunci. Lalu balik ngopi, tapi ngopinya dengan kepala yang lebih sadar. Sebelum gue tutup obrolan ini, gue pengen lo punya kompas kecil biar kalau besok timeline rame lagi. Entah itu soal tarif baru, soal cadangan devisa, soal emas anjlok, soal dolar menguat, lo gak langsung ke bawah panik. Kompas pertama, bedain kejadian cepat dan perubahan struktur. Kejadian cepat itu seperti tweet, rumor, atau satu pengumuman pejabat. Itu bisa bikin harga loncat-loncat. Tapi efeknya sering pendek kecuali disusul kebijakan nyata. Perubahan struktur itu seperti aturan baru, pergeseran rantai pasok, perubahan cara bayar global atau kebiasaan perusahaan besar dalam menagih invoice. Itu pelan tapi ngubah permainan. Kompas kedua, perhatiin siapa yang butuh siapa. Amerika butuh dunia percaya dolar. Karena itu sumber kekuatan mereka. Tapi Amerika juga butuh pembeli utang. Dan itu terkait dengan tingkat bunga, kepercayaan, dan stabilitas politik mereka sendiri. China butuh akses pasar dan teknologi. Tapi China juga punya pasar domestik besar. Dan kemampuan mengatur arus modal lebih ketat. Jadi jangan bayangin salah satu pihak bisa menang mutlak tanpa biaya. Di perang struktur semua pihak bayar ongkos. Cuman ada yang lebih sanggup bayar lebih lama. Kompas ketiga, lihat dampaknya ke Indonesia lewat 3 jendela sederhana. Jendela pertama, curse. Kalau dolar makin mahal, biaya impor naik, inflasi bisa keangkat, dan Bank Indonesia biasanya harus lebih waspada. Jendela kedua, komoditas. Kalau Cina melambat, permintaan bisa melemah, harga bisa turun, penerimaan ekspor bisa berkurang, daerah penghasil komoditas bisa terasa efeknya. Jendela ketiga, arus modal. Saat yield Amerika menarik, investor global sering tarik dana dari negara berkembang, pasar saham dan obligasi kita bisa goyang. Kalau lo bisa lihat 3 jendela ini, lo bakal lebih cepat ngerti kenapa berita jauh tiba-tiba kerasa dekat. Terakhir, gue gak mau ninggalin lo dengan vibe kiamat atau euforia. Dunia finansial itu kayak jalan raya Jakarta. Macetnya bisa parah. Tapi orang tetap jalan, tetap cari celah, tetap adaptasi. China mungkin ditekan lewat pipa dolar, tapi mereka juga akan terus nyari jalur lain. Dari settlement bilateral sampai penguatan industri dalam negeri. Amerika mungkin pegang kunci utama, tapi mereka juga membawa beban utang dan tantangan politik internal. Sementara kita, Indonesia, ada di posisi yang sebenarnya lumayan strategis. Kita punya pasar besar, kita punya komoditas penting, kita punya kesempatan jadi pemain rantai pasok baru. Tapi kesempatan itu cuma bisa dipakai kalau kita disiplin. Fiskal dijaga, inflasi dikontrol, cadangan devisa diperkuat, dan industri dibangun biar nggak cuma jual bahan mentah. Jadi kalau besok ada yang nanya, bro ini emas jatuh berarti apa? China jual treasury berarti apa? Lu bisa jawab santai. Tenang, itu cuma gelombang di permukaan. Yang gue pantau itu harus bawanya dolar, aturan, dan akses. Lalu lu senyum. Karena setidaknya lu gak lagi jadi penonton yang cuman ikut teriak. Tapi orang yang ngerti kenapa panggungnya berdiri seperti itu. Dan buat lo yang suka analogi receh tapi ngena.
sistem global itu kayak aplikasi ride hailing. Penumpang banyak, driver banyak, uang muter gede. Tapi yang punya algoritma, yang bisa ubah tarif, yang bisa naikin komisi, yang bisa bikin promo atau matiin akun, itu platform lo bisa jadi driver paling rajin se-Indonesia, bintang 5 terus. Tapi kalau algoritmanya berubah, penghasilan lo bisa ikut berubah. Amerika itu platform yang lama, dolar itu aplikasinya, treasury itu dompet resminya, dan aturan-aturan finansial itu algoritmanya. China itu driver raksasa yang tripnya banyak, bahkan kadang bawa rombongan. Dia bisa coba bikin aplikasi sendiri, tapi bikin orang pindah aplikasi itu susah. Butuh promo, butuh trust, butuh jaringan. Jadi selama transisi, perang paling halus adalah perang aturan, bukan perang otot. Kalau lo sudah nangkap analogi itu, lo bakal lebih kebal sama drama harian. Lo bisa bilang, oke, algoritma lagi diubah. Bukan langsung bilang dunia mau kiamat. Dan yang paling penting, lo jadi bisa ambil keputusan yang lebih waras buat hidup lo sendiri. Dari cara nabung sampai cara ngatur bisnis, tanpa harus jadi tukang tebak-tebakan yang tiap hari hidupnya kayak scrolling FYP, seru tapi bikin capek. Ingat, yang menang biasanya bukan yang paling keras, tapi yang paling sabar membaca pola